Halo YouTube, welcome back to my channel Bang Sandi TV. Baik, di kesempatan kali ini Bang Sandi ingin sedikit sharing kembali ya kepada teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya terima kasih dulu kepada para subscriber ya, viewers yang setia nungguin video-video dari Bang Sandi TV. Kemarin banyak banget yang komen juga ya, ada yang inbox Facebook saya, bahkan ada yang langsung WhatsApp saya, ada juga yang nge-DM Instagram dari berbagai macam sumber yang bertanya, "Bang, gimana kalau saya mau bikin usaha voucheran tapi menggunakan kartu GSM ya, pakai kartu GSM, pakai kartu Bayu ya." Jadi banyak banget sebenarnya yang nanyain tentang kartu Bayu ini, cocok nggak buat dijadiin usaha voucheran gitu. Sebenarnya kalau saya jawab itu, sebenarnya saya jawabnya tuh dari apa sih namanya, saya jawabnya umum aja, maksudnya kayak gini. Sebenarnya bukan masalah kartunya kartu Bayu, Simpati, Indosat atau provider apapun itu ya, tergantung dari bandwidth yang didapat. Artinya kecepatan internet yang didapat itu berapa gitu ya. Jadi bukan masalah kartunya. Kalau kartunya cocok atau tidak, saya tidak bisa memastikan di daerah Anda itu kartu yang bagus atau provider yang bagus itu internetnya apa. Saya tidak tahu ya. Nah, jadi di sini Bang Sandi ingin memberitahukan kepada teman-teman semuanya. Umum aja saya jawab, sebenarnya yang penting itu bandwidth yang didapat. Misalkan di tempat Anda itu yang bagus adalah Indosat, katakanlah Indosat namanya gitu ya. Nah, di sana sekitar 10 Mbps dia mampu ngangkut gitu loh, dan stabil 10 Mbps. Nah, ketimbang menggunakan Telkomsel misalnya hanya mampu ngangkut sekitar 5 Mbps saja. Nah, berarti di sini yang kita pilih adalah Indosat. Tinggal kita aja lagi yang mengatur untuk harganya, paket data yang kita beli itu paket data yang cocok apa gitu loh, yang berapa giga per bulan, atau mungkin yang unlimited kalau ada. Nah, kalau ada ya. Nah, di sini juga kembali ke kartu Bayu tadi ya, kembali ke kartu Bayu tadi, cocok apa enggak buat usaha voucheran gitu loh, jadi jadikan sebagai sumber internet utama. Kenapa banyak yang nanyain tentang kartu Bayu ini? Karena memang penawaran dari kartu Bayu ini saya rasa murah-murah ya, murah meriah. Cuman dia itu kelemahannya satu, tidak ada yang kuota gede gitu loh. Misalkan ada kuota 100 GB 200.000 kayak gitu ya. Sebenarnya enak tuh kalau ada yang kayak gitu, jadi kuotanya gede. Tapi barusan lagi ramai-ramainya juga orang ngebahas bahwa kartu Bayu ini ada yang unlimited selama 30 hari katanya, murah. Nah, tapi ada tapinya juga, saya cek ya di aplikasi Bayunya sendiri. Kebetulan handphone saya ini pakai kartu Bayu. Saya tidak menggunakan kartu Bayu di modem untuk voucheran. Saya cuman taruh di handphone saya yang ini aja sebagai paket data ya, sebagai data internet. Jadi di sini saya ngecek tadi ya, saya mau rekam layar saya dulu. Di sini saya ngecek bahwa kartu Bayu ini, saya buka dulu ya. Nah, ini untuk saat ini saya masih pakai WiFi ya, saya pakai WiFi kantor. Nah, jadi kalau kalian mau lihat penawaran menarik dari Bayu ini ya, nah ini dia. Di sini kuota saya masih tersisa 2,4 GB ya, masih 2,4 GB. Kalian bisa beli data nih, beli data di sini ya. Nah, penawaran yang ditawarkan adalah mau kuota yang mana? Nah, yakin bikin aman. Ini namanya yakin bikin aman. 1 Mbps berlaku 7 hari, speednya 1 Mbps doang. Kuota aman untuk internetan semaunya. Dan jangan buat tethering sekomplek ya. Ini promonya sampai dengan 31 Juli 2020. Ntar lagi dong ya.
Tapi saya yakin promo-promo dari Bayu ini banyak gitu loh, nantinya ya. Entah itu ada yang kuota gedenya, saya yakin, tapi belum waktunya mungkin. Nah, terus harganya juga murah, cuma 30.000. Modal 30.000 kita sudah bisa internetan sepuasnya 7 hari. Unlimited ya, unlimited. Cuman kendalanya di sini kecepatannya tuh ya, cuman 1 Mbps. Kecepatan 1 Mbps tuh kayak gimana sih sebenarnya? Saya rasa kalau untuk sendiri 1 Mbps tuh cukup ya. Buka YouTube masih bisa, sosmed apalagi cuman WhatsAppan doang. Cukup banget itu 30.000 7 hari ya. Sini saya bukan promo loh ya, bukan promo, saya hanya nge-review nih dan jawab pertanyaan teman-teman juga mengenai kartu Bayu cocok apa tidak dijadikan sebagai sumber internet untuk voucheran. Kita ke sebelahnya lagi. Nah, di sebelahnya lagi ada lagi nih penawaran yang bikin aman dan nyaman. Masa berlaku 30 hari, speednya 1 Mbps, kuota aman untuk internetan semaunya. Jangan buat tethering sekomplek ya. Dia udah bilang tuh jangan buat tethering sekomplek. Jadi kalau sekomplek bayangin aja lemotnya kayak gimana. Ini promonya juga sampai 31 Juli 2020. Harganya di sini 100.000 saja ya. 100.000 saja. Cuma 1 Mbps. Nah, di sini yang lainnya ada nih kota yang umum yang biasa saya beli, ada 1 GB 4.000, 2 GB 9.000, kemudian ada 10 GB 1 hari ini ya masa berlakunya. Ada yang 3 GB 14 hari, ada yang 50.000 30 hari dapat 10 GB. Saya beli ini biasanya. Lah, Bang Sani nggak pakai WiFi? Iya pakai juga WiFi, cuman saya isi juga paket data saya. Saya kan biasanya keluar, kadang-kadang kemana gitu kan, yang nggak ada WiFi-nya, ya mau nggak mau saya pakai data dong ya. Masa saya bagi tethering dong? Nggak mungkin dong. Nah ini nih, penawaran terakhir di sini yang bikin yakin ya, 23 GB yaitu 100.000 rupiah. Itulah yang ada pada aplikasi Bayu penawarannya. Sekarang kembali ke teman-teman ya, kita ngebahas masalah cocok atau tidaknya tadi. Kartu Bayu ini dijadikan sebagai sumber internet utama WiFi voucheran GSM. Jadi dicoba aja sih dulu ya, menurut saya dicoba. Kartu Bayu ini agak-agak susah juga belinya, kita mesti beli online ya, kita beli online. Jadi nggak ada dijual di counter biasa, itu nggak ada. Ya, bahkan ada juga teman yang nelpon saya, WhatsApp saya minta tolong belikan kartu Bayu. Nanti ya, insya Allah kalau sudah nggak ada kesibukan. Karena ini apakah bisa juga saya beli kartu Bayu lagi? Karena saya sudah pakai Bayu, saya belum tahu juga sih apakah bisa beli 2 gitu. Belum nyoba juga, belum ngecek ya. Terus 1 Mbps tadi ya penawarannya tuh 100.000 30 hari. Sebenarnya murah ya, 100.000 30 hari itu hampir sama kayak bayar apa ya? Ya mungkin RT/RW net ya umumnya ya, 100.000 per bulan gitu. Cuman bedanya di sini kecepatannya cuma 1 Mbps. Kalian bayangin aja, kalian harus bisa ngebaca juga nanti rencananya klien itu mau ada berapa gitu. Kalau misalkan kalian rumahan ada 5 rumah misalkan, 5 rumah membagi dari 1 Mbps tadi, waduh kayaknya terlalu kecil ya bandwidthnya. Jadi 1 Mbps itu menurut saya ya, 1 Mbps kalau untuk 1 perangkat aja cukup. Tapi kalau untuk lebih dari 1 perangkat, 2 perangkat, 3 sampai seterusnya, mending jangan ya. Saran saya mending pakai paket yang jelas maksudnya yang kecepatannya stabil ya. Dan satu lagi ya, kartu Bayu ini saya sudah pernah membandingkan, tapi saya tidak bikin kontennya, tidak bikin videonya. Kartu Bayu ini ketika digunakan pada modem ya, khususnya modem E3372 dari Huawei, itu ternyata berbeda hasilnya dengan kita menggunakan kartu Telkomsel biasa kayak Simpati, AS itu. Ya beda. Apakah frekuensi mereka ini berbeda
apakah memang bandwidth dari sononya itu beda, saya juga tidak tahu. Tapi pada intinya beda. Terus yang mana yang lebih bagus bang? Kalau untuk lebih bagus, saya masih merekomendasikan menggunakan, kalau antara sama-sama Telkomsel ya, Bayu dengan Simpati misalnya, saya masih merekomendasikan menggunakan Simpati biasa itu ya. Kenapa? Karena kecepatannya stabil, sinyal yang didapatkan pun beda ya. Untuk Bayu ini ketika, padahal kartu saya ada 2 ya di sini, ada Simpati, ada Bayu. Ketika Bayu ini gangguan, saya ngecek ya, cuma dapat dapat cuma 2G. Saya alihkan ke data saya yang Simpati. Itu Simpati saya masih 4G aja gitu. Ya, padahal kan sama-sama Telkomsel. Saya juga nggak tahu towernya yang mana ya, pemancarnya itu yang mana gitu. Kok bisa gangguan padahal sama-sama satu provider gitu loh. Satu provider ya bener ya. Oke, nah jadi itu ya rekomendasi saya. Silahkan teman-teman bandingkan sendiri, atau mungkin yang sudah pernah membandingkan teman-teman di YouTube ya, tulis di kolom komentar. Saya memang udah pernah nyoba bang, tapi bla 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 kayak gini. Bang salah bang, yang benar itu Bayu yang lebih kenceng bang. Ya, beda wilayah beda hasil gitu loh. Tapi di wilayah saya rasa cuman saya yang baru pakai. Saya orang pertama kayaknya pakai Bayu di wilayah saya ini. Maksudnya di wilayah kecamatan saya gitu. Ya. Nah jadi gitu teman-teman ya, silahkan dicerna sendiri, kira-kira dibanding-bandingkan sebelum Anda menyesal memilih provider yang mana. Ini terkhusus konten ini bagi teman-teman yang memang pengen punya usaha WiFi ini dengan menggunakan internet GSM ya. Bukan teman-teman yang sudah dialiri kabel fiber gitu ya, dari ISP yang sudah besar gitu ya. Ini khusus kepada kita-kita yang berusaha untuk dapat bikin usaha voucheran ini menggunakan jaringan GSM gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih membingungkan selama ini, cocok atau tidak gitu loh. Mas Sandi akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.